Baik, selamat pagi semua. Kelas 9 udah selesai. Mereka sudah berproses dan kemarin adalah hari terakhir di mana mereka menyelesaikan semua proses belajar dari kelas 7 dan proses itu berjalan sampai kelas 9 dan mereka sudah menerima hasil lewat Sidanila. Yang mungkin harus menjadi pelajaran buat kita adalah untuk sampai pada tingkat yang lebih tinggi atau sebuah tahapan yang lebih lanjut, ada yang namanya proses. Dan dalam proses itu butuh perjuangan, butuh usaha yang terus-menerus. Bangun pagi tiap hari, kerjakan tugas setiap waktu, selalu punya waktu untuk belajar. Nah, buat kalian juga dalam proses itu, kelas 7, dalam proses itu dan hampir selesai 1 tahun, masih 2 tahun lagi. Kalau kelas 8 sudah naik kelas 9, proses itu masih 1 tahun untuk masuk lagi ke tahapan yang berikutnya. Nah, tapi yang harus kita sadar adalah kadang-kadang dalam proses itu kita memberikan usaha-usaha yang ada usaha yang maksimal, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak serius. Nah, biasanya dapat hasilnya di ujung, ya kan? Hasilnya kan di ujung. Kalau yang usahanya selalu bagus, selalu yang terbaik, di ujungnya setelah di total hasilnya bagus. Tetapi yang usahanya main-main, setengah-setengah, main-main lagi, setengah-setengah lagi, di ujungnya juga hasilnya kurang begitu memuaskan. Nah, harus disadari bahwa ujung dari perjuangan atau proses itu yang kalian sedang hadapi ini adalah hasil. Ujung dari proses adalah hasil. Adalah apa? Hasil. Nah, kadang-kadang waktu sampai di hasil kita kurang puas, kurang terima. Kok kenapa kayak begini nilainya? Kok nggak maksimal, kok jelek sih? Nah, kamu tidak sadar waktu proses 1, 2, 3, dan seterusnya, kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu tidak serius. Waktu dapat resultnya, hasilnya, kamu kaget. Kok begini hasilnya? Kok nggak bagus? Kemarin-kemarin di mana? Dalam proses itu kamu kemana? Jadi proses itu adalah nilai tambah nilai, tambah nilai, tambah nilai. Nanti ujungnya adalah hasil dari kumpulan nilai-nilai itu. Contoh si A waktu semester 1 nilainya rata-rata 7. Semester 1. Semester 2 dia naik 8. Tapi dia masuk kelas 8, semester 7 dia kembali lagi ke 7. Kemudian dia naik lagi semester 2 ke 9. Tapi masuk ke kelas 9 dia balik lagi ke 8. Nah, ini berantakan. Resultnya atau hasil akhirnya pasti tidak memuaskan. Tapi kalau ikutnya bagus 7, naik 8, naik 9, naik 10, nilainya tetap di 10, 10 sampai terakhir. Nah, pasti hasilnya bagus. Nah, kadang-kadang kan kita itu mau cuma hasil. Kadang-kadang maunya cuma hasil. Pak Bram, nilainya 9 dong. Gampang itu nilai 9. Tapi apakah nilai 9 itu pantas dikasih ke kamu dengan usaha-usaha kamu enggak? Makanya Pak Abraham tanya, minta nilai berapa? Kadang-kadang lupa diri. 10 Pak Abraham, nggak ngukur diri namanya tuh. Pemalas kerja tugas, disuruh kerjakan ini nggak ada, kerjakan itu nggak ada. Nilai waktu proses belajar nggak bagus nilainya, mau dapat nilai akhir 10. Kayak kemarin Pak Abraham kirim tugas. Tugas untuk kelas 8. Abraham sudah kirim ke wali kelas. Yang balik kepada Pak Abraham cuma 1 orang. Kasih laporan. Yang lain Pak Abraham nggak tahu. Yang kelas 7 juga gitu. Pak Abraham kirim. Laporannya baliknya nggak ada. Si Indra laporannya sampai hari ini nggak ada. Yes, minta perubahan nggak ada juga. Nah, ini bentuk dari proses. Tanggung jawabnya di mana? Harus punya tanggung jawab yang baik. Ya, kelas 7E waktu tugasnya itu pas hari apa 7E? Oh, Senin sih. Pelajaran kalian hari apa? Habis itu pas libur apa masuk? Nggak ada, untung mereka PJJ-nya. Nah, kelas 8A sama 7F itu dari mereka cuma 1 yang balik dengan laporan. Itu juga laporannya nggak lengkap. Karena laporan dalam bentuk tulisannya nggak ada. Nggak difotoin juga.
Padahal soalnya kan ada beberapa. Nah itu namanya proses. Tanggung jawab. Itu nilai-nilai yang harus dipegang. Tanggung jawab, usaha, tepat waktu, kerja keras, memberikan nilai lebih. Nah begitu. Jangan disuruh A buatnya B. Tolong ya, kamu pergi ke Jakarta Barat. Dia pergi ke Jakarta Timur. Nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Kayak gitu. Nah di dalam kekristenan itu juga ada yang namanya proses. Apa proses? Untuk jadi pribadi atau anak-anak yang punya karakter yang baik, butuh usaha, butuh mau berubah, butuh melakukan hal-hal yang baik. Dan itu dilakukan tiap hari. Pemalas nih ya, tetapi akhirnya merubah diri. Belajar pelan-pelan buang pemalas, rajin, mulai rajin. Pemalasnya lama-lama hilang. Karena apa? Berproses. Pelan-pelan, pelan-pelan akhirnya berubah. Kemudian, apalagi? Proses apa lagi? Biasanya selalu boros. Pegang uang berapa saja, pasti habis. Nggak pernah disisai. Nggak pernah menabung, nggak pernah disimpan. Lalu lama-lama sadar, dia mulai menggunakan secukupnya. Yang lain disimpan. Akhirnya karena simpan-simpan, akhirnya punya banyak. Itu juga proses. Malas bangun pagi, selalu dibangun sama orang tua. Lama-lama berusaha. Dengan cara apa? Mulai taruh alarm di dekat telinga. Malam-malam. Reng, jam 5 udah, oh mulai proses pelan-pelan. Akhirnya lama-lama bangun sendiri. Proses apa lagi? Susah bantu orang tua. Lihat-lihat kok kasihannya, orang tua capek ya. Terus dia bilang, "Mah, aku cuci piring ya." Oke, silakan cuci. Lama-lama, "Mak, aku juga masak ya." Oke. Proses. Karena suatu saat nanti kalian itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, di waktu umur mulai bertambah, mulai remaja, pemuda, itu orang tua itu agak susah menegur kamu. Nah, dari kecilnya kalau tidak mau dengar-dengaran, sampai besar susah mau dengar-dengaran. Apalagi kalau sukanya melawan. Ya. Dikasih tahu A, jawabnya B, C, D, E, F, G. Dikasih tahu satu, dia jawabnya 5. Nah, itu harus diubah. Lama-kelamaan kan bertumbuh nih. Nah, kalau makin besar, kan harus ngatur diri sendiri. Kan nggak mungkin umur 17, masih mamanya yang suapin, bangunin, dan sebagainya. Kan nggak mungkin. Lihat cowok suka, lewat lihat cewek suka. Tapi di rumah, perilaku nggak berubah. Hah? Harus berubah perilaku. Harus jadi lebih baik. Nah, dari proses-proses itu, lama-kelamaan membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi proses itu adalah satu tahapan di mana membentuk sesuatu di masa akan datang. Contoh lagi dalam hal beribadah, baca firman Tuhan dan berperilaku benar. Itu juga butuh proses. Pemalas baca Alkitab, tapi mulai dicoba. Setiap hari kan Pak Bram ajak di sekolah. Setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ada baca Alkitab. Mulai pelan-pelan. Rabu mulai baca sendiri. Kamis baca sendiri. Jumat baca lagi. Sabtu teringat baca lagi. Minggu teringat baca lagi. Senin baca lagi. Nah, itu proses. Dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah bisa lama-lama menjadi mahir. Dulu kalau naik sepeda, anak-anak itu masih kecil kalau naik sepeda, wah mesti dipegang-pegangin tuh. Karena nggak seimbang. Tapi karena tiap hari latihan, lama-lama mulai dilepas sedikit jatuh. Lepas, mulai lama-lama akhirnya agak jauh jalannya, tapi stop lagi.
Lama-lama dia jadi bisa. Setelah bisa, lama-lama dia mahir. Setelah dia mahir, dia bisa pakai cuma satu tangan sambil jalan, ngegoes. Kadang-kadang udah kencang, dia lepas dua tangannya sambil ngomong sama temannya. Kenapa? Sudah mahir. Itu proses dari tidak bisa menjadi bisa dan sangat bisa. Sama juga kayak penyanyi, punya suara bagus. Suaranya bagus, belum tentu dia bisa menyanyi dengan bagus. Dilatih, bisa nyanyi, lama-lama dia menjadi sangat mahir dalam bernyanyi. Nah, latihan itu adalah hal yang baik untuk membuat kita menjadi mahir. Jadi apa yang nama proses itu penting sekali untuk kita menghadapinya, untuk kita melakukannya. Jadi kalau dalam proses itu kita harus punya semangat untuk mau berubah. Yang pertama ya, dalam proses itu punya semangat mau berubah. Contoh berubah sifat yang nakal. Harus punya semangat untuk berubah. Kalau nggak punya semangat untuk berubah ya nggak bisa. Yang kedua, untuk melewati proses untuk jadi lebih baik itu, kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita berdoa dan berusaha, Tuhan pasti tolong kita. Yang pertama punya semangat untuk berubah. Yang kedua, kita kalau berdoa dan berusaha pasti Tuhan tolong. Ada orang berdoa tetapi dia tidak berusaha, kan nggak bisa. Kalau di Matius 7 itu bilang, ketuklah maka pintu dibukakan. Minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu mendapat. Ada orang datang bertamu di rumah kita. Rumah sedang tertutup pintunya. Bagaimana supaya kita tahu ada orang di depan? Bagaimana caranya? Orang itu harus mengetuk pintu. Kalau enggak, kita nggak tahu ada orang di depan. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa masuk? Dia harus mengetuk. Karena kita ini kan bukan makhluk transparan. Lihat tembus kemana-mana. Wah, lihat tembus tembok, tembus pintu, tembus semua. Loh, kalau kayak gitu bahaya itu. Ya kan? Orang pakai pakaian kita lihat tembus-tembus. Nah, karena itu orang itu butuh mengetuk. Supaya apa? Orang dalam rumah tahu ada orang di depan. Maka dia bukakan. Contoh kayak kita berdoa, Tuhan saya mau jadi pintar. Nah, pintar itu harus dilakukan. Satu tugas kita adalah berusaha untuk belajar. Jadi pertama semangat untuk berubah, yang kedua berdoa dan berusaha. Supaya proses kita baik dan kita berhasil. Jadi kadang-kadang kan kita bilang begini, Tuhan, saya mau berhasil Tuhan. Tapi kita pemalas. Ya nggak bisa. Kita pemalas, nggak bisa. Mandi aja mesti disuruh. Mandi sana. Mandi. Masa mandi aja disuruh? Ya, jadi seperti itu. Jadi berdoa dan berusaha. Yang berikutnya, agar proses kita berhasil, kita harus tekun. Harus apa? Pertama, semangat untuk berubah. Yang kedua, berdoa dan berusaha. Yang ketiga, tekun. Tekun itu apa? Tekun itu artinya terus menerus. Terus menerus. Contoh nih, orang nggak bisa main voli, tapi tiap hari latihan. Basket, tiap hari latihan. Lama-lama bisa. Bisa. Tekun itu namanya tekun. Tekun setiap hari. Sambil dia belajar dari yang lain, dia tekun. Dan yang terakhir, belajar dari orang lain. Belajar lihat kenyataan. Kalau sudah tahu kenyataannya bahwa kalau kita berperilaku seperti ini nanti hasilnya kayak gitu. Kita kalau pemalas nanti modelnya kayak gitu. Kalau kita begini nanti modelnya kayak gitu. Maka kita butuh belajar dari yang sudah ada. Yang sudah terjadi. Jangan sampai kita nggak belajar. Lihat ini. Anak ini suka ngomongin orang. Lihat dia. Akhirnya kan ditonjok mulutnya kan. Belajar kayak gitu. Akhirnya apa? Kita nggak suka ngomongin orang. Gitu. Belajar dari hal-hal yang kita lihat. Poin pertama apa tadi? Punya semangat untuk berubah. Yang kedua, berdoa dan berusaha. Poin yang ketiga, tekun. Yang keempat, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Belajar. Lihat kalau itu salah,
Jangan buat lagi kayak gitu. Lihat kalau itu benar, oh kita lakukan yang kayak gitu. Oh itu benar tuh. Jangan tahu itu sudah salah, tapi diulangin lagi. Dicontohin lagi, diikutin lagi. Nah kayak gitu. Yang pertama tadi apa? Semangat untuk berubah. Yang kedua, berdoa dan berusaha. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Pengalaman yang sudah ada. Nah, kelas 7 nanti selama sampai sebelum ujian itu kita akan project. Nah, project, judul projectnya apa? Bangunlah jiwa dan temanya adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Subtemanya ibadahku adalah apa? Kesehatan jasmani dan rohaniku kalau nggak salah. Jadi anak-anak seperti itu. Kita akan berdoa, ada persembahan. Nah, saya berdoa.